Hai teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang berlomba saling memberi makna. Bagaimana berlomba saling memberi makna? Ini lanjutannya kita simak ya. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Oke, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada di seluruh Nusantara, bagaimana kabarnya hari ini? Saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin sudah pernah didengar, yang mungkin sudah pernah dibaca, dan mengingatkan kembali yang sudah, yang belum. Mungkin ini adalah ilmu yang penting bagi kita sebagai seorang guru. Berlomba saling memberi makna. Ini judulnya ya. Seorang anak juga memiliki kemampuan memberi makna terhadap guru-gurunya. Kehadiran seorang guru yang ada di depan mata mereka dapat menggugah imajinasi belia mereka sebagai anak. Rambut yang disanggul dan disasak bagi guru yang memiliki rambut panjang. Ini ya bagi mereka yang bukan muslim ya. Kalau sekarang yang muslim sudah menggunakan jilbab. Ini yang tidak menggunakan jilbab berarti rambutnya masih sanggul, disasak. Ya, seorang guru kan penampilannya dijaga agar terkesan guru berpenampilan indah dan rapi ya. Merupakan pemandangan yang mempersona mereka. Nah, di otak para belia itu tumbuh rasa ingin tahu luar biasa, memancing imajinasinya dan kreativitas. Bagaimana cara sanggul yang disasak itu dibuat? Ya, anak-anak yang masih belia dia akan berpikir bagaimana rambutnya ya bisa begitu. Anak-anak tidak tahu apa itu disasak rambutnya, tapi kenapa rambutnya, sanggulnya itu gundulnya jendol ya. Mereka akan berpraktik mencoba melakukannya bersama teman-teman mereka. Begitu juga guru yang suka bernyanyi sembari memainkan alat musik sederhana seperti menggunakan tempurung kelapa ya. Menyanyikan sembari mendongeng dengan kemampuan meniru suara-suara apa saja. Ada guru yang memang dia mampu mengikuti, misalnya seperti sekarang ini tokoh-tokoh seperti Ipin, Upin, itu suara-suara itu bisa ditiru. Makanya lebih hidup ya di dalam bercerita kalau memang suara dan yang ditirukan itu tokoh-tokoh yang biasa didengar oleh anak-anak. Dan bernyanyi sambil mendongeng dengan kemampuan menirukan suara apa saja. Untuk mengembarakan pemikiran dan imajinasi murid-muridnya, para belia itu dibuat jatuh cinta pada gurunya yang merancang berbagai kegiatan sehingga mengalir penuh makna. Ya, guru yang pintar berkomunikasi, pintar bercerita, pintar membawa diri anak-anak itu, membuat anak-anak bahagia, itu guru istimewa. Berlomba dalam memberi makna akan melahirkan berbagai program cerdas yang memicu lahirnya berbagai praktik-praktik kebijakan bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kurikulum pertama. Sesungguhnya di pundak seorang guru bergelayutan setumpuk harapan dan cita-cita. Jadi seorang guru itu akan bertumpu segala harapan orang tua, cita-cita anak-anak, semuanya akan bertumpu pada guru. Makanya guru itu harus menjadi guru yang istimewa serta kekaguman semua anak didiknya.
Seorang guru yang mampu mencintai pasti akan dicintai murid-muridnya. Nah, bagaimana cara mencintai murid? Ya, terutama guru tidak terlalu otoriter, lebih menyayangi, seolah-olah yang dididik itu anak-anaknya, bukan anak orang. Pasti akan dicintai. Guru yang senantiasa belajar untuk dapat menjadi pendamping yang cerdas bagi murid-muridnya, tentulah akan menjadi guru yang dihormati, yang dikagumi. Guru itu harus cerdas, walaupun itu guru taman kanak-kanak. Guru taman kanak-kanak juga harus punya ilmu mendidik, punya kiat-kiat dalam berkomunikasi yang efektif agar anak-anak itu lebih cinta. Guru selalu memberi makna kehidupan, itulah sejatinya kurikulum yang tersirat, hidden kurikulum, di kurikuluman tersembunyi ya di dalam guru. Ia selalu berpikiran lentur dan terbuka. Guru ini harus selalu berpikiran lentur dan terbuka, mampu mendialog, berpikir, otak kirinya dan otak kanannya selalu bersinergi. Memandang anak didiknya, ia juga akan memandang latar kehidupan mereka. Makanya seperti yang saya katakan tadi, guru harus tahu latar belakang pendidikan yang ada di dalam rumah tangga agar dapat mengkondisikan anak tersebut, sembari mengaitkan dengan proses pembelajaran yang ada. Bahasa, adat istiadat, budaya, nilai-nilai kebajikan, dan latar geografis sejatinya adalah kurikulum pertama sebelum murid-murid itu berada di sekolah. Ya, tentu berbeda. Anak yang ada di pesisir, anak yang ada di daratan yang lebih ke pegunungan itu berbeda. Anak nelayan berbeda dengan anak petani. Karena mereka yang anak nelayan itu mereka akan sering bermain di air. Sementara anak yang di gunung dia tidak pernah bermain di air. Walaupun ada air, tapi berbeda dengan bermain di laut. Jadi guru harus mengerti tentang itu. Itulah semestinya yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran secara kontekstual, bukan mengenolkannya seperti kejadian selama ini, atau mengenolkannya, menganggap anak itu bodoh. Anak itu tahu apa? Kamu tahu apa? Itu sering terjadi di sekolah. Tidak boleh. Belajar sesuatu dengan dunia nyata akan menjadi substansi proses pembelajaran yang kreatif dan bermakna. Membuat kaki murid-murid Anda kuat berlari meraih cita-cita mereka yang setiap hari berubah. Jadi hari ini dan hari esoknya berbeda. Makanya pembelajaran di sekolah itu tidak sama hari kemarin dan hari ini. Cuma melanjutkan boleh. Makanya di sebuah sekolah taman kanak-kanak, gurunya harus kreatif. Jangan hari ini mewarnai, besok mewarnai, besok lagi mewarnai. Anak-anak akan bosan. Jadi hari-hari berganti terus dan guru harus berpikir kreatif apa yang akan dilakukan hari ini dan besok. Dan gambar apa yang akan disajikan untuk hari ini dan besok. Tentu tidak sama, walaupun tema yang sama. Guru yang mampu mengukir kehidupan alam, belajar murid sesuai dengan konteks budaya dan lingkungannya. Ya, itu harus diperhatikan juga budaya lingkungan anak apa dan bagaimana. Akan mampu melahirkan kecerdasan kognitif terhadap lebih tinggi bila dibandingkan anak-anak seusianya. Itulah yang akan melesat
mereka menuju masa depan yang diharapkan. Kreativitas itu tidak bersekat-sekat. Ia mampu menghimpun kekuatan berpikir dengan saling terintegrasi. Ya, kreativitas anak itu tidak tersekat-sekat. Dia secara menyeluruh, secara holistik. Di antara satu dengan yang lainnya itu berkaitan. Misalnya saja seperti kita memberikan satu lembar daun, kita berikan kepada anak dengan satu buah gunting. Ayo nak digunting. Nah, antara anak satu dengan anak yang kedua itu cara mengguntingnya beda. Apabila anak yang belum pernah memegang gunting, itu harus dituntun dulu, harus diajarkan bagaimana memegang gunting yang benar dan bagaimana cara menggunting yang betul. Nah, itulah harus diberikan. Dan bagaimana cara anak menempel pada pola yang telah diberikan, atau anak membuat pola sendiri. Tentu saja tidak sama antara satu dan lainnya, berbeda. Dan kita harus memberikan kebebasan kepada anak. Jangan kita menetapkan kamu gunting harus bentuk ini, bentuk itu, tidak. Kita beri kebebasan kepada anak untuk menggunting bentuk apa yang akan dikerjakan dan bagaimana yang harus dilakukan. Jadi kita memberi kebebasan kepada dia. Itulah yang dimaksud dengan membebaskan pikiran dan dari belenggu otak kiri. Namun bersinergis keduanya antara otak kanan dan otak kiri sebagai kekuatan raksasa yang amat dahsyat. Guru sebagai kurikulum yang tersirat, hidden kurikulum, adalah sahabat yang mampu menginspirasi hidup murid-muridnya. Lingkungan alamiah natural world merupakan kurikulum utama dan pertama bagi murid-muridnya yang ada di sekolah TK maupun di SD kelas awal. Bukankah sesaat setelah mereka dilahirkan, alam telah mendidik mereka terlebih dahulu agar mampu membedakan warna merah, warna hijau, rasa manis, rasa asam, benda keras, benda lembut, suhu yang panas, yang dingin. Itu mereka akan merasakan. Kurikulum pertama yang terkait dengan alam semesta inilah kemudian yang dinyatakan sebagai prinsip pembelajaran konseptual bagi pendidikan anak usia dini. Nah, bagaimana kita mengenalkan kepada anak warna? Anak-anak mengenal warna sebelum diajarkan. Mungkin di dalam keluarga kalau memang sudah pernah diperkenalkan, mungkin saja belum seluruhnya, hanya saja warna-warna dasar seperti warna merah, warna biru, warna kuning, dan warna-warna lainnya mungkin tidak. Jadi kita sebagai guru tentang kanak-kanak, kita mengenalkan warna-warna tersebut secara detail. Juga kita mengenalkan benda-benda, ada benda yang kasar. Jadi ada fungsi kulit anak tuh seperti meraba. Kita sediakan benda, ada benda yang kasar, ada benda yang kasar, ada benda yang halus, ada benda yang lembut seperti kapas. Kapas dengan spons juga berbeda. Nah, bagaimana kita menyiapkan benda-benda tersebut untuk kita perkenalkan kepada anak usia dini. Begitu juga rasa. Kalau kita mempraktekkan, misalnya kita membuat jus tomat atau jus jeruk, jadi kita berikan dulu rasa aslinya sebelum kita mencampuri dengan gula. Baiknya begitu. Jadi setiap anak diberikan sesendok untuk dia rasakan. Oh, ini rasa tomat seperti ini yang asli. Oh, ini rasa jeruk begini, asam. Nah, supaya dia tahu rasa asam. Oh, begini rasa asam, dia tahu. Nah, setelah dicampuri dengan gula, diberikan lagi
Ini rasa apa? Rasa manis. Dia sudah tahu membedakan dua rasa, ada rasa asam dan rasa manis. Dan kapan nanti selanjutnya juga kita akan mengenalkan lagi rasa lain, seperti rasa pahit buah pari. Kenalkan kepada anak, oh ini buah pari, rasanya apa? Ini buah timun, rasanya apa? Ini buah semangka. Jadi semua rasa anak-anak tahu. Jangan hanya belajar mewarnai, habis itu selesai mewarnai anak bermain ayunan, terus besok begitu lagi. Emang di tahap aman bagi guru, tidak perlu berpikir seperti itu. Tapi tidak, buatlah memperkenalkan hal-hal yang belum dia kenal. Nah, tentang suhu juga dibicarakan. Oh, ini suhunya panas. Anak-anak ini suhunya panas. Coba berdiri di panas matahari. Nah, lalu dikenalkan waktu pagi hari ini anak-anak masih dingin. Udaranya adem. Nah, coba rasakan ketika ditiup angin bagaimana. Kalau tidak ada angin, ambillah satu lembar, satu buku atau kipas, dikipas sana. Apa yang dirasakan? Nah, dia tahu nanti ini angin buatan, tapi angin yang sebenarnya juga ada di luar. Kalau ada angin, silakan anak keluar, kita rasakan angin. Nah, kadang-kadang itu yang secara insidental jarang dilakukan karena guru merasa ribet ketika anak-anak berhamburan keluar, susah untuk mengendalikan lagi. Sebenarnya tidak. Ada pernah kejadian yang pernah saya alami dulu seperti ini, menjadi guru taman kanak-kanak. Ketika sedang belajar, itu helikopternya turun di lapangan Belang Padang. Jadi anak-anak berhamburan. Tidak bisa dikendalikan, walaupun gurunya sudah berdiri di pintu, anak tetap berlari melihat. Nah, bolehkah kita tahan anak untuk melihat itu? Tidak, kita silakan. Dan kita kenalkan, oh itu helikopter, di atasnya ada baling-baling, ada penghuninya yang bisa menempatkan dalam helikopter beberapa orang. Semua harus kita jelaskan dan anak melihat langsung. Itu adalah ilmu pengetahuan, dan berceritanya sepanjang setelah itu dia bercerita terus. Sedang dia bermain, tadi ada helikopter, iya, cerita. Sampai pulang datang orang tuanya menjemput, dia bercerita itu. Nah, itu pengalaman pertama yang sangat anak-anak rasakan, itu terkesan indah. Makanya ketika kita ingin mengenalkan ada angin kepada anak, begitu ada angin berhembus, keluarkan anak keluar. Ayo kita keluar, kita rasakan angin sedang berhembus. Memang itu membuat sesuatu yang sangat susah dikendalikan. Sangat susah kita kendalikan karena apa? Anak-anak kan keluar, ya namanya keluar, dia berlarian. Ayo kita keluar, anak-anak pasti berlari. Tidak ada yang jalan, ada satu-satu. Tapi mereka lebih ingin berlari, ingin mengetahui apa yang terjadi di luar. Nah, semua yang kita jelaskan itu adalah pengetahuan bagi anak. Nah, guru taman kanak-kanak adalah guru yang sangat istimewa ya, yang memang harus benar-benar kita menjalankan tugas kita, mengenalkan semuanya. Jadi kita ini guru taman kanak-kanak adalah fondasi awal ya, orang yang meletakkan batu pertama. Jadi harus benar-benar kita mengetahui pengetahuan yang seperti ini seperti kurikulum pertama. Kurikulum pertama bukan kurikulum sebenarnya yang diceritakan, ini adalah kurikulum yang terjadi di alam. Yang saya katakan tadi, seperti ada angin kencang, ada angin, ada matahari panas, ada rasa, ada proses panas matahari dan segala macam terjadi di alam. Itu adalah kurikulum pertama, dan guru adalah kurikulum pertama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.